Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Bab 1 operasi hitung pecahan. Kita lanjut di yang ke B tentang pengurangan pecahan. Dan yang ke C menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ayo anak-anak, kita simak video pembelajaran berikut ini. B. Pengurangan pecahan. 1. Pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Anak-anakku sekalian, cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran itu sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, maka samakan terlebih dahulu setiap penyebut dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan. Nah, anak-anak, sekarang, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. 5/6 kurang 2/4 sama dengan titik-titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba anak-anak perhatikan baik-baik. Penyelesaian 5/6 dikurang 2/4 sama dengan soal ini kan penyebutnya masih berbeda. Berarti kita harus samakan penyebutnya ini dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Perhatikan di sini. KPK dari 6 dan 4. 6 itu adalah 2 dikali dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau 4, 2 dikali 2. Nah, KPK dari 6 dan 4 sama dengan 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kita sudah dapatnya. Kita tulis di sini 12 per, kita sudah dapat penyebutnya ini ya, tinggal saja kita cari pembilangnya. Berarti 6 ini kita kali dengan 2 sehingga hasilnya 12. Kemudian 4 ini kita kali dengan 3 sehingga hasilnya 12. Karena di bawah sudah kali dengan 2, maka di atas juga dikali dengan 2. Ini di bawah kali 3, maka di atas kita kalikan dengan 3. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke. Sekarang kita kurangkan ini. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung kurangkan di pembilangnya. Sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 per 12. 12 ini dapat dari mana? 12 ini dapat dari penyebut. Nah, anak-anak, sampai di sini kita masih bisa sederhanakan dengan cara 4 per 12 kita bagikan dengan 4 per 12 kita bagi dengan 4. Ini bagi 4, yang di bawah juga bagi 4, sama dengan 4 bagi 4 itu 1 per 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Jadi, perhatikan baik-baik. 5 per 6 dikurang 2 per 4 sama dengan 1 per 3. Bisa ya anak-anak? Perhatikan contoh yang kedua. 3/4 per 5 dikurang 2/1 per 2 sama dengan titik-titik-titik. Untuk menyelesaikan soal dalam bentuk pecahan campuran ini, sekarang anak-anak perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Guru. 3/4 per 5 dikurang 2/1 per 2 sama dengan, caranya yang pertama, 5 ini kita kalikan dengan 3.
5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan atau tambahkan dengan 4. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Per penyebutnya adalah 5. Kurang 2 1/2. Caranya sama. 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Per penyebutnya adalah 2. Nah, anak-anak, sampai di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara kita harus samakan penyebut dari 2 dan 5. Atau kita mencari KPK dari 5 dan 2. Sama dengan, perhatikan baik-baik, KPK dari 5 dan 2, atau kita samakan penyebutnya. 5 kita kalikan dengan 2, kemudian 2 kita kalikan dengan 5. Kalau di bawah sudah kali 2, maka di atas juga kali 2. Ini juga sama ya, kali 5. Oke, 5 dikali 2 sama dengan 10. Pak Guru tulis di bawah ini. 19 dikali 2 sama dengan 38. Kurang 5 dikali 5 sama dengan 25. Per 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, anak-anak, sampai di sini penyebutnya sudah sama, yaitu penyebutnya adalah 10. Berarti kita langsung saja mengurangkannya, yaitu dengan cara kita kurangkan pembilangnya ini. 38 dikurang 25 sama dengan 38 dikurang 25 itu sama dengan 13. Per penyebutnya 10 tetap. Nah, sekarang kita sudah dapat hasilnya ini. Anak-anak, sampai di sini 13/10 ini kita masih bisa sederhanakan dengan cara 13 bagi dengan 10. 13 bagi 10 sama dengan 1. Penyebutnya tetap 10, kita pindahkan di sini, penyebut tetap. Sekarang kita kalikan 10 ini kali dengan 1. Maaf ya, 10 ini kali dengan 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Ditambah berapa lagi sehingga hasilnya sama dengan 13. Jadi 10 kita tambah dengan 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Sudah ini ya, hasilnya sama. Coba kita lihat ini. 10 tambah 3 itu sama dengan 13. Jadi di atas ini kita tambah dengan 3. Biar dapat pembilangnya. Sama dengan yang ini. Pak Guru ulangi. 10 kali 1 sama dengan 10. Ditambah 3 sama dengan 13. Ini sama dengan pembilang yang di sebelah ya. Jadi perhatikan soal ini. 3/4/5 dikurang 1/2 sama dengan 1/3/10. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat di bagian yang kedua tentang pengurangan pecahan desimal. Anak-anak, cara lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal, yaitu dengan cara gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan contoh berikut ini.
Baik, anak-anak, sekarang perhatikan contoh 1. Contoh yang pertama, 0,75 dikurang 0,52 sama dengan titik-titik-titik. Penyelesaian Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal seperti ini, soal pengurangan pecahan desimal ini, agar lebih mudahnya, kita mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 0,75 dikurang 0,52. Kurang ya. Ingat, anak-anak, untuk menuliskan nilai tempatnya harus sesuai ya. Sekarang, kita kurangkan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurang 5 sama dengan 2. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, anak-anak jangan lupa tanda komanya. Jangan sampai kita lupa untuk menuliskan tanda koma. Jadi, 0,75 dikurang 0,52 hasilnya sama dengan 0,23. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan, seperti pada contoh berikut ini. Coba anak-anak perhatikannya dengan baik-baik ya. Yang ketiga, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, yang pertama, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, mari perhatikan contoh berikut ini. Baik, anak-anak, sekarang perhatikan contoh pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contoh 1, 0,75 dikurang 50% sama dengan titik-titik-titik. Penyelesaian sekarang Pak Guru menjelaskan untuk menyelesaikan soal ini dengan cara yang pertama. Penyelesaian cara 1 ya, Pak Guru tulis ini. Cara 1. Yang pertama, kita harus samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, dengan cara ini 50% sama dengan, kita rubah dia dalam bentuk pecahan desimal. 50% itu artinya atau sama dengan 50/100. 50/100 ini kita bawakan dia dalam bentuk pecahan desimal sama dengan 0,5. Anak-anak, 0,5 ini sudah dalam bentuk pecahan desimal. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan, Pak Guru tulis ke bawah ya, sama dengan 0,75 ini tetap 0,75 dikurang
50% itu sama dengan 0,5 ya. Dikurang 0,5 sama dengan 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang, Pak Guru akan menjelaskan dengan cara yang kedua. Pak Guru tulis di bawah sini. Cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita harus samakan pecahan menjadi bentuk persen. Cara yang kedua kita harus samakan pecahan menjadi bentuk persen. Ingat, persen ini artinya per 100 ya. Caranya 0,75 caranya 0,75 Pak Guru tulis soal ulang dulu ya. 0,75 dikurang 50% sama dengan titik. Cara yang kedua ini ya. Pak Guru tuliskan ulang soalnya. Sama dengan ataukah penyelesaian penyelesaian 0,75 sama dengan 75 per 100. 75 per 100 ini kita bawakan dia dalam bentuk persen. Berarti sama dengan 75 persen. 75 per 100 itu sama dengan 75 persen. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan ini. Yang ini, lihat yang ini ya. Sama dengan 75% dikurang 50% yang ini. Ini 50%. Dikurang 50% sama dengan 75 kurang 50 itu hasilnya sama dengan 25. Jangan lupa persennya. Persen. Nah, anak-anak, ini Pak Guru menjelaskan cara kerja yang kedua. Yang pertama, samakan pecahan menjadi bentuk persen. Ingat ya, jangan lupa ya. Kalau kita samakan pecahan dalam bentuk persen, maka kita dapat hasil akhirnya adalah 25%. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di bagian yang kecil tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Anak-anak, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan contoh nomor 1. Contoh nomor 1. Mika mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Dan panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Pertanyaannya, berapa panjang seluruh pita-pita? Nah, perhatikan baik-baik. Penyelesaian
Yang pertama kita lihat tentang panjang pita biru. Panjang pita biru sama dengan 5/8 ditambah 1/2 sama dengan, anak-anak, soal ini atau pecahan ini kan penyebutnya belum sama atau penyebutnya masih berbeda. Maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian baru kita menjumlahkan pecahannya. Kita akan samakan penyebut dari 8 dan 2. Coba perhatikan baik-baik. 5/8 kita kalikan dengan 1 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5 per 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian 1/2 kita kalikan dengan 4. 1 kali 4 sama dengan 4 per 2 kali 4 sama dengan 8. Kita pindahkan di sebelah. Hasilnya ini kita pindahkan di sebelah. Sama dengan 5/8 ditambah 4/8. Nah, anak-anak, ini penyebutnya sudah sama. Maka kita akan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9 per 8 penyebutnya per 8. Oke. Sampai di sini kita sudah dapat hasilnya. Namun 9/8 kita masih bisa sederhanakan dengan cara sama dengan 9 kita bagikan dengan 8. 9 bagi 8 itu sama dengan 1. Penyebutnya tetap 8. Kita pindahkan sebelah. Kita tulis angka pernya. Kita kalikan 8 kali 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian kita tambahkan berapa angka lagi sehingga hasilnya 9 dan kita bisa dapat pembilangnya di sini. 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka 9/8 itu sama dengan 9/8 sama dengan 1/8. Baik. Ini langkah yang pertama, kita sudah dapat hasilnya ini. Langkah yang kedua, Kak Guru hapus dulu ini ya. Langkah yang kedua adalah panjang seluruh pita. Panjang seluruh pita sama dengan 5/8 ditambah ini hasilnya ini, tapi kita ambil yang ini ditambah 9/8 sama dengan
Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya dengan cara penyebutnya tetap ya. Di sini per 5 ditambah 9 sama dengan 14. Nah, anak-anak, 14 ini kita masih bisa sederhanakan dengan cara kita bagi 2. Bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7 per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, anak-anak, sampai di sini 7/4 ini juga masih kita bisa sederhanakan sampai yang paling terkecil dengan cara sama dengan 7 kita bagi dengan 4. 7 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Kemudian penyebutnya tetap 4, kita pindahkan sebelah. Oke, simpan tanda per. Sekarang kita kalikan langkah yang berikut. Kita kalikan. 4 kali 1 sama dengan 4. Kita tambahkan berapa angka lagi sehingga hasilnya sama dengan 7 ini, supaya kita bisa dapat pembilangnya. 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi di sini kita tulis 3. Sorry ya, Pak Guru ulangi. 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah dapat hasilnya ini. Jadi panjang seluruh pita mita adalah, panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4. 1/3/4. Pak Guru ulangi. Jadi panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4. 1/3/4 ini dapat dari mana? Dapat dari 7/4. Kemudian 7/4 ini dapat dari mana? 7/4 dapat dari 14/8. 14/8 ini dapatnya dari mana? 14/8 dapat dari 5/8 ditambah 9/8. Bisa ya anak-anak? Pak Guru harap agar anak-anak bisa mengikuti penjelasan dari Pak Guru ini dengan baik. Contoh soal ini di buku MBP halaman 9. Di buku MBP halaman 9. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Pak Guru. Mohon maaf kalau ada yang salah. Nah, anak-anak, di slide yang terakhir Pak Guru memberikan ada 2 tugas. Harap anak-anak mengerjakannya dengan baik-baik. Jangan lupa kerjakannya gunakan cara atau pakai cara ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.